Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan melanjutkan tentang tata cara atau teknik dalam memahami dunia jin atau dunia gaib, sekaligus tata cara melihat jin. Jadi begini, kemarin itu kan saya sudah menjelaskan tentang syarat-syarat orang itu mempelajari dunia gaib. Baik dari umurnya harus memenuhi syarat, yaitu minimal umur 27. Kemudian mentalnya, kemudian fisiknya. Jadi semuanya itu harus memenuhi syarat. Kayak gitu. Nah, kenapa kok harus ada syarat-syarat kayak gitu? Karena dunia gaib itu sulit diprediksi, tidak bisa diprediksi seperti prediksi di alam nyata kayak gini. Selalu saja ada hal-hal yang tidak terduga, yang tiba-tiba muncul dan yang terjadi di luar nalar, di luar prediksi umumnya orang. Bahkan yang sudah ahli paranormal yang sudah ahli pun sering masih kaget atau masih heran dengan kejadian-kejadian gaib itu. Nah, malam ini saya akan sedikit membuka rahasia bagaimana caranya melihat jin atau melihat alam gaib itu seperti apa. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan beberapa jenisnya alam gaib yang mana di situ masuk kategori wilayah alam jin. Misalkan gini, ini saya alam jin itu ada alam pertama, alam kedua, ketiga, keempat, kelima, dan mungkin akan ada banyak alam-alam lagi yang lebih halus. Alam pertama itu kebanyakan dihuni oleh jenisnya gendruwo, kuntilanak, wewe gombel, toyol, dan sejenisnya. Kayak gitu. Itu alam pertama. Nah, di alam pertama, alam satu itu banyak menyimpan benda-benda gaib, baik pusaka, mustika, maupun benda gaib apapun itu banyak yang tersimpan di alam satu. Alam satu, ya. Jadi kayak gitu. Di alam satu itu jenis-jenisnya jinnya kayak gitu. Kemudian ada makhluk, yaitu sejenis roh gentayangan. Roh gentayangan itu alamnya itu di antara alam manusia dengan alam jin. Jadi dia itu setengah-setengah. Makanya sering roh-roh yang gentayangan, yang mati tidak wajar, baik mati kecelakaan yang tidak wajar atau meninggal karena terkena pesugihan atau terkena santet atau apapun itu, yang di sini dikategorikan tidak wajar lah. Nah, itu akan sering menampakkan di alam manusia.
Karena dia itu masuk ke alam jin belum memenuhi syarat, sedangkan bertempat di alam manusia Tidak memenuhi tidak memenuhi syarat juga. Makanya dia berada di tengah-tengah antara alam manusia dengan alam jin. Kayak gitu. Jadi dia sangat dekat dengan alam nyata, alam manusia. Jadi alam roh itu cuma posisinya itu berbeda. Posisinya alamnya itu berbeda, tidak di alam jin. Oh, Gitu. gitu. Gimana ya? Sulitnya itu saya menjelaskan orang awam itu sangat sulit. Karena Kita tidak mengetahui menggambarkannya itu gimana ya? Berbeda dengan orang yang sudah tahu alam jin. Iya. Kayak gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi yaitu alam kedua. Alam kedua itu kebanyakan dihuni oleh jenisnya para jin siluman. Oh, levelnya lebih tinggi ya? Ya, Oh, jin siluman itu jin yang secara bentuk fisik itu yang seperti hewan. Jadi rata-rata seperti hewan. Seperti hewan, mungkin setengah manusia, setengah hewan. Itu kebanyakan berada di alam kedua. Dan bahkan tempat-tempatnya para pesugihan, harta karun, misalkan orang ingin mencari pesugihan harta karun, ingin mencari pesugihan kekayaan, uang, atau pesugihan jabatan, itu nanti koneksinya, hubungannya itu berada di alam jin yang tingkat kedua. itu Pak. Ya, ini pun baru gambaran secara umum, belum secara terperinci, secara detail belum. Karena kalau saya jelaskan secara detail, wah ini waktunya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan masih belum selesai, kayak gitu. Oh, berarti orang-orang yang pesugihan dan lain-lain itu Ya, alam kedua Pak. ya biasanya itu koneksinya, hubungannya itu dia akan memanggil jin yang berada di alam tingkat 2. Kayak gitu. Ya mungkin sejenis apa makhluk-makhluk setengah manusia, setengah hewan, setengah ular. Kuda, bawahnya kuda, atasnya manusia. Bawahnya ular, atasnya manusia. Kayak gitu. Lanjut Pak. Nah, alam satu sekilas sudah saya jelaskan, alam kedua, alam jin saya jelaskan. Nah, sekarang yaitu alam tingkat ketiga. Alam tingkat ketiga itu dihuni jenisnya jin yang bentuknya seperti resi. Jadi dia itu penampilannya seperti resi. Resi-resi zaman dahulu, misalkan sekarang itu saya contohkan orang Hindu di Bali, itu kan masih ada yang punya jabatan resi, ya penampilannya kayak seperti itu. Jadi apa berpenampilan mungkin kain putih polos, kemudian setengah apa itu seperti ada selendang di sanggul di pundaknya, terus kemudian kepalanya itu diikat seperti gelung kayak gitu. Nah, itu masuk kategori resi, alam ketiga. Di alam ketiga ini mayoritas kebanyakan dihuni alam resi. Ya, terus kemudian ada yang seperti ini biksu, biksu-biksu yang sudah masuk tingkatan resi, kayak gitu. Itu dia berada di alam ketiga, kayak gitu.
Jadi alam satu tadi sudah, alam dua sudah, Dan alam ketiga sudah. Nah, jin-jin yang berbentuk seperti resi-resi ini, Iya. itu dia nggak berurusan tentang masalah harta benda, nggak berurusan tentang pusaka, mustika ataupun apapun. Dia itu cenderung terkait dengan ajaran-ajaran. Biasanya dia itu nyusup atau merasuki orang-orang yang sedang belajar tasawuf, belajar tentang agama sejati, belajar tentang mencari jati diri. Nah, jin-jin yang alam ketiga ini, itu mereka akan mempengaruhi, kadang nyusup ke dalam tubuhnya, bisiki ke telinganya, bisiki ke hatinya, kayak gitu. Nah, tinggal nanti orangnya yang belajar itu. Kalau orang yang belajar itu syariatnya lemah, nggak punya syariat yang tinggi, ya otomatis pasti tersesat. Jadi kata Imam Syafi'i, man tasawwafa, barang siapa yang belajar ilmu tasawuf, walam yatafaqqah, sedang dia itu tidak faham ilmu fikih, tidak faham ilmu syariat, faqat yatazandaqo, maka orang itu benar-benar akan tersesat. Itu sudah diingatkan berulang-ulang kali oleh Imam Syafi'i. Makanya kalau belajar tentang ilmu sejati, belajar mencari jati diri, mencari Tuhan atau apapun sejenisnya kayak gitu, itu wajib ada gurunya, dan orangnya itu wajib harus paham dulu ilmu fikih, ilmu syariat agama. Kalau tidak paham itu berarti dia akan Pasti tersesat. Kayak gitu. Jadi saya jelaskan tadi ada alam satu, alam dua, alam tiga. Nah, sekarang yang keempat. Oh, ada lagi berarti. Ada lagi. Yang keempat ini adalah alam yang dihuni oleh jenisnya Brahmana. Jin-jin yang apa itu, yang berpenampilan, yang punya keahlian seperti Brahmana itu, yang suka bertapa, suka menyendiri, itu berada di alam keempat. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan nggak sekedar ini dihuni golongan jin-jin yang berpenampilan seperti Brahmana, tidak. Ada juga yang ratu-ratunya jin, itu berada di sana. Ratu-ratunya jin, raja-rajanya jin, nah, itu berada di alam keempat. Kayak gitu. Terus kemudian ada jin-jin yang ini, yang berpenampilan seperti seorang wali, ya, berpenampilan seperti seorang wali, pakai jubah, terus kemudian pakai sorban, pakai tasbih. Itu tadi banyak yang berada di alam keempat. Di alam ketiga juga ada, tapi tidak banyak sebanyak di alam yang keempat. Kayak gitu. Nah, terutama bagi orang yang sedang belajar thariqat, itu harus hati-hati. Sangat rawan sekali jin-jin yang di alam empat itu merusak masalah keyakinan, merusak masalah akidah lewat hal-hal yang sangat halus, yang sulit diprediksi.
Makanya bagi para ini para mursyid-mursyid itu ya saya sekedar mengingatkan, pokoknya hati-hati. Tetap bagaimanapun juga ilmu tasawuf selamanya itu tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu syariat. Jadi apapun hal-hal yang terkait dengan tasawuf itu tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu syariat. Kalau ada pelajaran atau materi tasawuf yang bertentangan dengan ilmu syariat, maka itu harus dihindari, bahkan wajib ditinggalkan. Kalau orangnya masih tetap ngotot kayak gitu, tetap ngotot bahwasanya tasawuf itu lebih utama, berarti dia itu sudah melebihi Imam Syafi'i. Iya. Melebihi Imam Syafi'i. Melebihi Imam Syafi'i. Iya, iya. Jadi sangat rawan dunia apa itu tasawuf itu sangat rawan. Baik tasawuf lewat wiritan, lewat puasa, lewat perbuatan amal ibadah, lewat apapun. Itu wajib orang itu harus paham dulu ilmu fikih, harus paham undang-undang syariat. Jadi itu sebagai pondasi, sebagai pegangan, sebagai pedoman untuk belajar bertasawuf. Dan kalau bisa ada gurunya berarti Pak ya? Wajib. Ya. Seorang guru itu wajib. Terus begini, tadi kan saya sudah jelaskan ada alam 1, 2 dan sampai 4 Pak. Alam 2, alam 3 sampai alam 4. Terus kemudian ada alam setengah, ya, yaitu antara alam manusia dengan alam 1, ya, alam 1. Ya, itu. Apakah ada lagi Pak ini alamnya? Ada, banyak sebenarnya. Banyak. Ya memang nanti sampai 1 bulan berarti. Wah, gak selesai ini. Ini pun yang saya jelaskan ini baru garis besarnya saja. Bukan yang belum masuk Pak ya. Belum sampai masuk ke ruangannya. Ini yang saya jelaskan ini baru di depan terasnya. Depan teras. Belum pintu gerbang. Belum ke pintu gerbang belum. Baru di depan terasnya. Sudah kayak gini. Iya. Sudah sangat cukup memakan waktu, Pak. Sudah sangat cukup memakan waktu. Ya sambil santai-santai, sambil mungkin minum nyeruput kopi dulu, apa rokoknya dihisap dulu, santai pokoknya. Iya. Santai, santai kawan. Santai para pemirsa, para penonton, para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Santai saja. Segera kopi. Nah, ada lagi penjara di alam gaib. Jadi penjara yang khusus buat orang-orang yang tersandra. Baik itu tersandra dengan ikatan pesugihan maupun tersandra dikarenakan dia terkena korban daripada pesugihan. Nah, itu alamnya tidak jelas. Alamnya itu tidak terlihat secara umum. Di gaib itu berbeda, itu ditutupi lagi. Jadi itu berada di samping lagi. Terus kemudian
ada lagi, saya dengar-dengar itu katanya apa? Ada paranormal yang mengatakan jin azraq dari Irak, dari gini. Enggak ada. Jin azraq itu ya sama. Jin azraq itu masuk kategori jin pesugihan kalau menurut saya. Berarti lapis kedua, Pak. Iya, berada di alam kedua. Cuma dia mengaku-ngaku saja, mengaku-ngaku dari Mesir, mengaku dari Irak, Baghdad atau gimana. Makanya tentang dunia gaib itu sangat rawan, sangat sulit, sangat jelimet. Jadi nggak bisa sebenarnya dijelaskan orang awam, itu nggak bisa. Kalau menjelaskan itu orang yang sudah bisa melihat jin, sudah bisa melihat alam gaib, itu baru bisa menjelaskan. Kayak apa gambarannya? Nah, semisal gini, di alam jin itu kan hampa udara, tidak ada udara, tidak ada air hujan, tidak ada matahari, tidak ada rembulan, kayak gitu, nggak ada, karena mereka itu berada di ruangan yang hampa. Seperti di luar angkasa mungkin, Pak. Kalau gambarannya seperti itu. Mirip tapi tidak sama. Hampa udara. Hampa udara. Semisal gini, saya gambarkan gini aja, asap itu akan hilang ketika di luar ruangan atau di ruangan yang ada udaranya, yang terkena udara. Tapi asap itu akan terlihat terus bentuknya apabila berada di ruangan yang tidak ada udaranya. Yang tidak ada udaranya, alias hampa udara. Semisal di dalam botol, asap itu akan tetap ada dan bentuknya akan selalu berubah. Nah, kayak gitulah sekilas gambarannya jin. Makanya jin itu akan selalu berubah terus, bisa berubah jadi apa saja. Kadang berubah jadi wanita cantik, berubah jadi laki-laki yang tampan, berubah jadi seperti hewan, berubah jadi apa saja itu bisa. Terutama jin-jin yang masuk kategori siluman. Kadang berubah jadi bentuk buah-buahan, jadi pohon, itu bisa. Jadi hewan bisa. Memang keahliannya seperti itu, Pak ya. Nah, ini tadi saya contohkan asap yang ada dalam botol, di ruang yang hampa udara. Nah, semisal gini, ada orang yang masuk ke alam gaib, kemudian dia terlihat seperti ada rembulan. Apakah itu benar-benar rembulan? Itu sebenarnya tidak. Itu hanya apa? Menyerupai. Hanya menyerupai saja. Karena apa? Rembulan itu sesuatu yang nyata, tidak akan bisa menembus ke alam gaib, menembus ke ruang hampa. Sangat jelimet dan sangat rumit. Ya, sangat jelimet, sangat rumit. Bagi orangnya itu menjelaskannya gimana ya? Karena itu sudah di luar logika, di luar nalar. Di luar nalar. Terus apa ya? Tentang dunia gaib itu nggak usah berlebihan. Ya biasa saja. Kan banyak orang itu yang menyikapinya terlalu berlebihan. Mesti, wah, ini menakutkan kayak gini-gini. Itu sama saja seperti hal di dunia nyata. Kalau sampan itu kepo dengan
nyamuk, dengan lalat yang di sekelilingmu, ya sama dengan keberadaan jin. Kalau kamu nggak menghiraukannya, ya seperti itu. Ya biasa saja. Ya biasa saja. Tapi kalau kamu kepo dengan nyamuk, kamu kepo dengan lalat, wah ini sangat mengganggu. Nyamuk ini, lalat ini sangat mengganggu. Ya jinnya sama seperti itu. Kalau kamu cuek ya biasa-biasa saja. Apakah cukup sampai di sini atau saya teruskan lagi? Masih ada sebetulnya Pak ya. Masih ada banyak. Kita sambung ke video selanjutnya saja. Kita tunggu di episode ketiga saja. Iya. Jadi tentang teknik tata cara wirid atau tirakat untuk melihat jin dan melihat alam gaib. Nah, ditunggu saja di episode yang ketiga. Oke, sampai di sini dulu. Pecinta Galeri Mustika Dua Alam, apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat atau menyinggung Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.